Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah kaum taqwa, astagfirullah, kaum muslimin atau siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Ar-Rum, surat yang ke-30. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa betapa lemah pengetahuan manusia yang hanya mengetahui kehidupan yang nyata saja di dunia. Dia tidak mengetahui hakikat yang terjadi dan mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Padahal hakikat yang terjadi bisa dilihat, tanda-tanda kekuasaan Allah bisa dilihat pada diri kita, pada diri manusia, bagaimana dia diciptakan, bagaimana Allah menyempurnakan bentuk tubuhnya, fungsi tubuhnya. Kemudian dalam kondisi yang dia lihat setiap hari, bagaimana penciptaan langit dan bumi serta apapun yang berada di antara keduanya pasti dilakukan penciptaan ini dengan kebenaran dan ada waktu-waktu tertentu yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun memang banyak orang yang tidak mau atau tidak meyakini pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah permasalahan utama, sehingga ilmu yang mereka dapati itu hanya dipakai untuk melihat pandangan dunia saja. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-9 surat Ar-Rum, surat ke-30, juz yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Mengapa mereka tidak berjalan di bumi, kemudian mereka memperhatikan bagaimana akibat dari orang-orang sebelum mereka. Mereka lebih kuat, mempunyai kekuatan yang lebih hebat dibanding mereka, kaum kafir Quraisy. Dan mereka mengolah bumi dan memakmurkannya lebih hebat dari pemakmuran bumi kaum Quraisy waktu itu.
dan sudah datang rasul-rasul kepada mereka dengan penerangan yang nyata, dan tidaklah Allah menzolimi mereka, tetapi mereka sendiri yang menzolimi dirinya. Ini adalah cara yang ditempuh oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah suasana diri yang diingatkan oleh Al-Quran, ya, bahwa Allah juga hadir dalam penciptaan diri sendiri, kemudian hadir dalam penciptaan langit dan bumi serta hal di antara keduanya. Lalu peringatan ini berbeda, yaitu pengingat mengenai masalah sejarah atau zaman. Kalau tadi mengenai diri dan langit serta bumi, ya. Kalau sekarang diingatkan mengenai zaman, mengenai sejarah. Karena manusia tidak terlepas dari sejarah, dari zaman. Jadi orang-orang yang ingkar ini juga diingatkan, coba kamu lihat sejarah, coba kamu jalan di muka bumi ini, lihat kondisi orang-orang, hasil dari orang-orang yang mendustakan agama ini, tidak mau mengingat Allah dan ingkar kepada Allah. Jalanlah kamu ke muka bumi. Apakah waktu berjalan saja seperti orang plesir ataupun jalan-jalan? Bukan, karena ada kata-kata di sini fayanzuru, maka perhatikanlah akibat, ya, akibat dari orang-orang yang mendustakan ini, ya. Sebelum kamu banyak orang-orang yang kuat-kuat. Kalau di sebagian Timur Tengah itu masih ada bekas-bekasnya, bekas-bekas reruntuhan orang-orang yang hebat-hebat. Kalau sekarang disebutnya peninggalan, orang-orang yang bergelimang dalam dunia, dan mereka kuat-kuat, hebat. Ada satu kaum yang dimusnahkan, itu bisa memahat gunung untuk jadi rumah. Di YouTube tuh ada salah satu konten orang memahat tanah, ya, untuk jadi rumah, jadi kolam renang. Tanah itu dipahat sama dia. Ternyata itu ada keahlian manusia yang bisa memahat tanah, ya. Itu terjadi. Karena zaman dulu saja ada orang yang memahat gunung. Kalau memahat gunung itu lebih tinggi lagi resikonya, karena ada hubungan dengan ketinggian. Dijadikan rumah. Ya, berarti hebat betul. Ya, ini kaum Quraisy pada saat itu, termasuk kita ya pada saat ini, dipersilahkan untuk melihat kondisi orang-orang terdahulu yang mendustakan, yang sekarang udah gak ada lagi. Mereka lebih kuat, mungkin badannya lebih tegak, mungkin usianya juga lebih tinggi lebih banyak dibanding kaum Quraisy ke bawah lah. Usianya dia mungkin lebih panjang, badannya lebih hebat, dia bisa melakukan banyak hal. Siapa orang-orang terdahulu? Apa akibatnya nih dari orang-orang yang mendustakan agama ini, atau tidak mau, dia ingkar kepada agama? Kita disuruh jalan tuh. Makanya kalau kita jalan ke tempat-tempat peninggalan-peninggalan itu, yang kita ingat adalah gimana dia waktu dulu dihancurkan, ya, sampai tidak tersisa, ya. Kan gak tersisa itu. Bahkan ada peninggalan-peninggalan yang sudah terbenam oleh tanah, bahkan tidak ada lagi bentuknya.
udah jadi hutan. Ya. Peninggalan di Indonesia juga sebagian begitu caranya. Ada orang yang melihat atau meneliti gitu ya. Kok di sini ada berserakan batuan-batuan? Kayaknya teratur batuan, pas dicek lebih lanjut, digali-gali sedikit, ternyata kok ada bentuk bangunan. Wah, dilihat ternyata bangunannya besar. Ya. Mungkin begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Ya. Kanu asyadda minhum quwwatan wa atharul ardo wa maruha. Mereka kuat-kuat dan mengolah bumi serta memakmurkannya, lebih hebat dibanding orang-orang Quraisy pada saat itu. Yang ketika wahyu ini turun, yang dihadapi adalah orang-orang Quraisy. Mereka mampu mengolah bumi, memakmurkannya, mungkin menggali bahan-bahan tambang yang ada di dalam bumi, ataupun dia bisa bertanam, makmur dan sebagainya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang hebat dan mungkin kekayaannya melimpah, jauh lebih hebat dibanding orang-orang Quraisy yang mendustakan Rasul. Ya. Ada satu riwayat yang menyatakan bahwa ketika turun ayat, ya, bahwa bisa saja Allah menimpakan azab dari atas kamu atau dari bawah kamu, ya. Ya. Dari atas dan dari bawah. Kemudian bisa saja Allah menimpakan kamu menjadi orang atau kelompok-kelompok yang saling bertikai, dan bisa saja Allah menimpakan azab kepada kamu menjadi orang yang disiksa sama orang lain, atau dihinakan sama orang lain. Nabi SAW ketika turun ayat ini, surat Al-An'am, ya, itu berdoa kepada Allah supaya mengabulkan umatku terhindar dari 4 azab ini, ya. Jadi dari atas, dari bawah dicampurkan menjadi kelompok yang saling bertikai. Kemudian yang keempat ditekan atau dihinakan oleh kelompok yang lain. Allah mengabulkan yang kedua, yang 2 di atas, ya. Karena yang 2 di atas ini menghancurkan, hilang. Contoh, dilindungi dari azab berupa batu-batu, ya, dari atas. Artinya entah hujan, entah badai, entah hujan seperti Nabi Nuh, ya, hujan terus-terusan kaum Nabi Nuh menjadi banjir. Kemudian atau hujan batu, ya, atau petir yang memekakan, suara yang memekakan sehingga mati semua kaum muslimin, ya, misalnya, ya, itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua, Allah juga mengabulkan doa Nabi yang mengatakan yang memohon supaya tidak azab kaum muslimin ini dari bawah, seperti ditenggelamkannya Qarun, ya. Selesai dalam tanah, ya. Dan Allah mengabulkan, tidak mengabulkan yang ini, yang dua ini sering terjadi, kan, tapi lebih ringan dibanding yang 2 di atas. Kalau yang 2 di atas selesai semua, tidak ada lagi kaum muslimin, ya. Ya. Karena penghancuran yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya memberi peringatan kepada orang-orang sesudahnya dan orang-orang yang melewati bekas-bekasnya. Ya, bekas-bekasnya ini kan kelihatan ini. Makanya saya ketika ada tur, ya, waktu itu ada tur ke salah satu peninggalan, itu kurang begitu bersemangat sebenarnya. Kenapa? Karena ini peninggalan yang sudah selesai, mungkin dulu hebat-hebat nih orang, ya. Diangkat batu-batu, ditumpuk satu persatu, banyak juga yang meninggal kayaknya itu. Batunya besar-besar. Kalau kita punya teknologi keren namanya, ya, mengangkat batu sampai ke atas itu, ya, mengangkat bahan-bahan bangunan sampai ke tingkat yang tinggi itu pakai kren atau apalah nyebut,
gandola atau apa namanya itu biasanya di ada teknologinya zaman sekarang untuk punya waktu itu gimana coba? Berarti orangnya memang betul-betul kuat-kuat. Kemudian mereka mungkin sudah terbiasa mengolah tanah dan sebagainya, sehingga terbentuk bangunan-bangunan hebat, ya. Tapi itu hilang begitu saja ketika Allah berikan azab. Kalau tadi hadis tadi yang 4 ini bukan berarti orang yang terkena misalnya yang tenggelam ataupun kena banjir dan sebagainya itu adalah azab, bukan berarti itu. Bisa saja itu ujian juga ya. Tapi maksudnya adalah dari hadis ini umat muslim tidak dihancurkan semua, tidak dihilangkan semua. Kalau ada sebagian itu ujian dari mereka, ada yang terkena tsunami, terkena gempa. Bahkan di Indonesia sudah ada juga yang terkena sedotan tanah ya likuifaksi misalnya. Bisa saja azab juga bagi mereka gitu, sebagian saja tapi ya. Jadi saya nggak kebayang tuh ya kalau misalnya suatu saat kita jalan ke satu kota yang di situ ada pernah terjadi bencana itu mengingatkan kita itu ya. Mengingatkan kita untuk waspada terhadap bencana dan waspada terhadap sebab-sebabnya. Bisa saja sebab-sebabnya ini karena keingkaran ya. Karena bumi juga nggak suka kalau ada keingkaran di atasnya ya. Bumi itu nggak suka karena bumi pun makhluk Allah ya. Jadi jangan berpikir bumi itu dia tidak berpengaruh apa-apa. Kehidupan ini juga dipengaruhi oleh bumi dan bumi makhluk Allah. Ingat cerita yang Uhud itu sempat bergetar ketika ada Nabi dan sahabatnya di atas. Jadi mereka pun makhluk Allah. Ya. Bukit Uhud ya. Dan manusia ini menerima amanat, sementara gunung-gunung itu nggak menerima amanat, nggak kuat dia menerima amanat ini menjadi khalifah di bumi. Gunung-gunung itu nolak, ya. Nolak untuk menjadi khalifah bumi diterima oleh kita. Gitu. Jadi kita jangan lupa tugas kita adalah memakmurkan bumi di jalan Allah. Jangan memakmurkan bumi di jalan nafsu dan suka. Ya. Nah ini orang-orang ini nih yang diingatkan oleh Allah, terutama waktu itu orang-orang Quraisy dan kita juga gitu ya. Jangan kita mengaku merasa hebat, merasa keren, merasa benghar, merasa kaya. Ya. Padahal ada orang-orang yang lebih hebat lagi di kita. Ya. Ini contoh gampang ya. Ada satu organisasi perkebunan. Ya. Organisasi perkebunan ini cukup berpengaruh di Indonesia. Ya. Ketuanya adalah orang yang memiliki perkebunan 3.000 hektar atau paling banyak 33.000 sampai 30.000 hektar. Perkebunan ini berpengaruh di Indonesia. Nah, itu jadi ketua dong. Padahal ya, di luar sana ya, ada juga yang tidak masuk asosiasi ini ya, mungkin ya. Itu ada yang memiliki ratusan ribu hektar, mungkin jutaan hektar. Ya, ratusan ribu lah paling enggak ya. Kalau ratusan ribu itu bisa bikin satu kabupaten atau provinsi mungkin. Ya, dikuasai oleh dia. Artinya di dunia kita sekarang aja ini berasa hebat banget kalau kita memiliki puluhan ribu hektar ya. Puluhan ribu hektar perkebunan ya, yang pasarnya itu ekspor. Bisa kebayang kita punya tanah 10 hektar aja apa yang bisa kita lakukan ya, mungkin mobil gitu berapa. Ya, nambah lagi sawah di mana-mana baru sekitar 10 hektar. Ini ketua dari salah satu asosiasi perkebunan ini sekitar mungkin 3.000 sampai 30.000 ya. Anggaplah rata-rata 10.000 hektar. Ada orang yang kaya banget. Dan di luar dia ada yang jauh lebih kaya. Ya. Bahkan mungkin hasil-hasil produk turunan dari perkebunan ini mempengaruhi harga. Ya. Mempengaruhi harga dari komoditas itu. Ada yang jauh lebih hebat. Ya. Makanya
Kalau kita tidak beriman dengan alasan atau kurang keimanan kita dengan alasan sibuk memikirkan urusan-urusan dunia, cara-cara mengolah bumi, cara-cara memakmurkan bumi, maka mirip saja kita dengan orang-orang yang dihancurkan Allah. Waja'athum rusuluhum bil bayyinat, datang kepada mereka rasul-rasul dengan keterangan yang nyata, bahkan keterangan yang ada di depan mata. Ada yang berbentuk unta yang keluar dari batu, ya. Kemudian ada yang dikirimkan darah, kutu, ya, katak, seperti Nabi Musa misalnya, ya, mengirim salah satu bentuk-bentuk kemukjizatan ataupun hal yang luar biasa yang dikirimkan kepada Firaun dan kaumnya, nggak mau tobat. Ya. Bahkan ada yang dikirimkan makanan yang terlihat dari langit, ya, bisa dia. Maidah naik dari langit turun ke bawah makanan. Hebat banget tuh langit, kayak ATM aja, ATM makanan. Kalau ATM sekarang udah keluar tuh, udah ATM berbentuk makanan ya. Dulu ATM ini apa namanya, minuman ya, masukin uang 10.000 minuman keluar gitu. Ini makanan turun dari atas. Ya. Udah datang Rasul untuk mengingatkan kamu jangan terpesona dengan dunia. Dunia ini sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya gitu. Dunia ini sebentar aja. Apalagi umat Nabi Muhammad tuh cuma ya rata-rata di bawah 100 tahun lah ya. Walaupun ada juga yang mencapai hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih ya. Tapi rata-rata di bawah itu. Nah sekarang usia kita misalnya ya kita ukur nih usia. Kalau untuk ukuran saya ini 40 tahun ke atas lah misalnya. Ya kalau 40 tahun ke atas tinggal berapa lagi kita kan nggak tahu. Ya, kita masih sibuk aja ngurusin dunia tuh. Ya, memakmurkan bumi lah kalau di sini disebutnya. Alasannya gampang biar anak cucu kita nanti nggak sengsara. Betul nggak sengsara, tapi lihat keimanannya juga. Ya, banyak orang kaya juga yang bersedekah luar biasa. Ada satu kisah ini saya harus sampaikan ya, karena ini bagus ya saya pikir. Salah satu warga menceritakannya kepada saya. Ya, warga ini nampaknya pengurus masjid ya, pengurus masjid. Ini saya sampaikan lah, ini orang-orang yang keimanannya mantap lah kalau saya lihat. Warga ini mendorong pengurus masjid yang lain untuk mengadakan renovasi masjid karena mungkin dari kapasitas sudah cukup banyak orang ya. Apalagi kalau ada kegiatan tarawih, tikaf dan sebagainya. Ayo kita renovasi masjid lagi nih, artinya kita aktifkan lagi nih pembangunannya ya. Mungkin ada DKM-nya cuma tidak terlalu aktif, didorong nih sama warga ini. Warga ini yang ngomong sama saya. Kemudian berlangsunglah rapat DKM. Nah ini penting juga nih rapat DKM ini. Jangan-jangan ada DKM tapi tidak terlalu maksimal dalam mengurus ya masjid. Ketika diberi amanah DKM itu amal luar biasa sebenarnya ya. Karena orang ini adalah orang-orang ya'muru masajid, orang-orang yang memakmurkan masjid, yang orang-orang beriman, yang yakhsha, yang takut kepada Allah ya, yang layak untuk memakmurkan masjid. Akhirnya berlangsung rapat itu. Ini baguslah saya sampaikan ini. Rapat itu terdiri dari 3 pendapat utama ya, ini pengurus masjid lah rapat. Yang pertama, dibongkar seluruhnya nih masjid, bikin yang baru yang lebih hebat, kalau perlu lebih luas ya. Lebih luas dan kalau perlu ditingkat. Berapa biayanya? 1 M, 1 miliar ya. Pendapat kedua,
nggak usah dibongkar semua, tambahin aja, tingkatin aja, naikin ke atas, ya, naik ke atas. Biayanya plus minus 300 juta, ya mungkin dicor dan sebagainya. Pendapat ketiga, nggak usah dibongkar, nggak usah dibikin baru, nggak usah ditambahin, cukup segini aja. Ya, kita kalau lagi jamaah kan paling hebat 3 baris, 4 baris lah ya. Masih ada ruang kosong kalau jamaah biasa. Cuma pendapatnya macam-macam. Kalau jamaah Idul Fitri ya habis lah, penuh sampai ke belakang-belakang. Begitupun ketika Jumat. Nah, perdebatannya alat nih. Bongkar, perbaiki, cukup, tidak diapa-apain. Nah, warga ini adalah warga yang ditunjuk untuk koordinasi donasi, karena semuanya pasti pakai donasi kan, ya kecuali yang terakhir, yang kedua. Nah, ketika lagi perdebatan alot, itu diedarkan komitmen, kalau bahasa kita kertas, yang agar para pengurus ini disuruh komitmen untuk mau memberikan dana berapa kepada masjid itu, ya, diberikan dana berapa, mau memberikan dana berapa. Lalu lagi berdebat ini, itu kertas itu jalan tuh, ditulis nama Bapak A misalnya 500.000, nama Bapak B 3 juta, nama Bapak B misalnya 200.000 dan sebagainya. Nah, kemudian perdebatan ini selesai, kertas itu pun berkeliling, itu udah selesai, perdebatan selesai dengan voting waktu itu ya. Voting berarti ini suara ya, Pak ya, mengambil suara gitu ya, kayak pemilihan antara 3 opsi ini. Ternyata dimenangkan di opsi kedua. Apa itu? Merenov dengan cara membangun masjid ke atas, karena penambahan jumlah dari jamaah, membangun masjid ke atas, harga sekitar 300 juta. Nah, udah selesai, ini kan ngobrol-ngobrol lah kira-kira gitu. Nah, dilihat oleh warga ini kebetulan kawan ya warga ini. Ternyata dari kertas itu ada satu yang menuliskan angka yang fantastis ya, untuk ukuran kita ya. Bapak A 100 apa ini? Kemudian dia nanyain ke Bapak, maaf ini 100 apa ya Pak? 100.000, 100 juta. Kata siapa? Kata warga ini, teman kami. 100 juta. Hah? Kaget juga dia. 100 juta bayangkan itu. Saya nggak kebayang kalau 100 juta itu penghasilannya berapa ya? Ya. Dia mau menyumbang 100 juta. Ini ukuran kita 100 juta. Kalau orang yang ini mah luar biasa ya. Ya. 100 juta itu ukuran penghasilan ke dia itu berapa? Mungkin ada kegiatan usaha dia berapa, ini berapa, macam-macam ya. 100 juta. Dan di hari itu dicek semua itu kurang lebih hampir 200 juta. Ya. 200 juta itu. Hari itu aja. Kemudian seperti biasa selama ini kemarin nih, bulan puasa kemarin nih, 2 minggu kurang lebih, itu diingatkan jamaah bagaimana salah satu sodako, kemudian meningkatkan masjid ini bagian dari sarana memakmurkan masjid, kemudian membuat nyaman orang yang beribadah di sini, dihitung kotak infaknya setiap malam dan sebagainya. Sampai di Idul Fitri itu tembus 300 juta lebih ya. 300 juta lebih. Jadi cuma 2 minggu itu selesai itu. Sekarang lagi pada tahap ini merancang bangunan, gambarnya dulu pakai arsitek ya. Nanti kalau ada sekitar anggaplah 2-3 bulan ke depan ada masjid ya yang sudah tingkat, sudah selesai gitu ya. Nah, itu masjid itu, saya nggak sebutin aja masjidnya. Ya. Jadi selama 2 minggu selesai. Itulah pentingnya kita musyawarah. Jadi jangan sampai ada masjid atau ada musola atau tempat ibadah yang nggak ada musyawarah di dalamnya.
keputusan dilakukan oleh satu orang. Ya. Nabi aja meminta pendapat dari apa? Dari pengikutnya. Ini kan ada masjid atau mushola atau majelis taklim atau lembaga muslim misalnya, atau lembaga apapun yang bergerak di dunia kebaikan, itu harus musyawarah. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah engkau bersama mereka dalam satu keputusan. Ya. Dan tidak rugi orang yang bermusyawarah. Ini kadang-kadang begitu ya, merasa dirinya hebat. Kalaupun ada musyawarah DKM, musyawarah kecil diputuskan oleh satu orang, lah ngapain ada musyawarah? Ya. Musyawarah itu kan nanti ada tanggung jawab di situ, tanggung jawab bersama. Lalu ada laporan bagaimana. Laporannya juga jelas, jangan belepotan. Wah ini kita nggak tahu nih dari mana uangnya, kita nggak tahu kita ngutang kemana. Wah nggak jelas nih gimana mengatur dunia. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh orang-orang yang bermusyawarah dan berhasil. Orang-orang yang penuh keimanan lah kalau saya menyebutnya. Orang yang bisa melepaskan uang 10 juta ke masjid sampai 100 juta ke masjid, itu orang yang keimanannya kuat. Dan orang ini ya disebutkan ini sama bapak tersebut ya. Orang ini adalah orang yang dulu pernah mendukung kegiatan kebaikan ya. Ya. Dari dulu tahun 2008 saya tahu dia itu memang mendukung kegiatan kebaikan. Ya. Orang itu termasuk yang sabar terhadap kebaikan berlangsung. Wah ini luar biasa. Dari dulu kita sudah tahu. Mudah-mudahan hartanya menjadi lebih bersih ya, dengan cara ini. Wah itu kisahnya lumayan ya. Jadi kembali lagi ya. Rusulun bil bayinat, orang-orang ini yang dimusnahkan Allah dari atas dan dari bawah ini, coba kamu perhatikan, itu udah ada rasul yang memberikan bayinat kebenaran, tapi mereka dustakan. Sampai kalau Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, ya, hebat betul kan? Walaupun menghidupkan tanah mati juga hebat, ya. Allah gampang aja mengirimkan hujan, keluar semua tanaman. Setelah tanaman keluar, hewan-hewan udah keluar. Tadi malam aja nih kita hujan nih, kolam kering kan. Ketika ada hujan, mulai bunyi kodok. Ya. Itu udah ada kehidupan. Walaupun dia memang sudah hidup. Tapi dari situ mulai ada bertelur, mulai ya, banyak. Fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah itu enggak menzalimi mereka. Dia sendiri yang menzalimi. Ya. Ada yang menzalimi dirinya sendiri, misalnya dia suka sesama jenis, kan zalim terhadap dirinya. Babat. Diselesaikan. Ya. Suka sesama jenis kan zalim. Yang fitrah, yang adil, yang benar ada suka dengan yang beda jenis. Ayam aja ngajarin begitu. Ya. Hewan yang rendah, yang kita nilai rendah saja ngajarin begitu. Ini suka sesama jenis, dihancurkan sama Allah. Ada lagi yang mengurangi takaran dan timbangan, repot atau rusak dalam berbisnis, menipu, merampok, mengambil hak orang dengan cara yang zalim, ya berarti kan dia menzalimi dirinya sendiri. Kenapa? Orang jadi berpikir nih orang ini zalim, jangan ke kampung ini. Jangan ke kampung ini, jangan coba-coba bisnis dengan orang ini, karena orang ini berlaku zalim, dia pengen menang sendiri saja. Ya. Dia pengen keuntungan semua masuk ke kantornya. Kalau perlu dia, dia melakukan prinsip ini, ya. Prinsip ini prinsip salah. Kita dikenalkan bahwa ketika berbisnis kita apa? Berusaha, kita mengeluarkan hal yang seminim mungkin untuk mendapatkan hal yang semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Itu prinsip kapitalisme ya. Ngeluarin modal sedikit kalau perlu. Itulah belajar pelit kan sebenarnya. Dapat duit sebanyak-banyaknya ngeluarin sedikit-sedikit. Jadi malas zakat. Ya. Ngapain saya bikin? Karena kan gak ada hubungannya langsung zakat dengan keuntungan saya. Nah itu.
prinsip ini prinsip kapitalisme ya, prinsip sistem didasarkan atau kehidupan didasarkan terhadap modal. Padahal sedekah itu nggak ada hubungannya dengan harta dia, kata dia. Padahal sedekah itu adalah mensucikan hati. Ya, jauh lebih hebat gitu. Orang yang biasa bersedekah itu kan didoakan orang, ya, didoakan orang. Gak cuma orang, mungkin hewan juga didoakan. Kata Nabi itu setiap hati yang basah itu ada kebaikan. Memberi makan kepada hewan pun kebaikan. Ya. Kata sahabat, kalau kita beri makan kepada hewan itu ada kebaikan. Ya iya, kan itu kan memberi kesejahteraan kepada alam. Ya. Dalam hati yang basah itu ada kebaikan. Maksudnya basah itu mudah untuk menyebarkan kebahagiaan kepada siapapun, membuat orang tersenyum, ya. Makanya Nabi bilang tabasumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kita senyum saja nih, bibir kita ditarik ke atas cukup 7 detik misalnya ya, 2 cm tarik ke atas, kemudian pertahankan 7 detik, itu membuat orang senyum. Kalau saya senyum gini, yang nonton juga senyum. Kalau saya cemberut sambil marah-marah begitu, yang nonton mikir. Dalam hati yang basah itu ada kebaikan. Nah repot nih orang-orang terdahulu yang udah dihancurkan Allah itu begitu. Ketika idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau minta sama manusia, dia minta yang banyak. Kalau perlu dilebihin bang, lebihin dong bang. Biasanya kan begitu ya. Lebihin dong bang, kalau perlu diambil. Padahal abangnya nggak rela itu. Diambil, ditambahannya dimasukin ke kantong. Ini tambahannya dong bang, masa nggak dikasih? Kalau dia nggak ridho haram tuh hukum itu. Ya. Kalau belanjaan nih, barang belanjaan, misalnya entah apalah kita ke warung, kemudian ini tambahannya ibu. Kalau dia nggak ridho haram hukumnya. Kadang-kadang kan gitu, sadis banget kita lihat tuh. Ada orang yang nawar sampai 10% dari harga. Berapa harganya? 10.000 deh. Wah, modal aja mungkin nggak segitu. Ya. Kita minta dari orang, sebagian kita minta dari orang itu lebih. Tapi kalau kita memberi ke orang dikurangin. Kalau perlu takarannya dirusak. Ya. Ditambahin lah pakai macam-macam caranya. Ini belum cerita lagi dengan yang pakai dukun, pakai orang-orang yang jelek gitu, orang-orang yang tak benar. Jadi Allah tidak memberi atau tidak zalim terhadap mereka, kan mereka itu layak. Ya, orang-orang yang tidak atau ingkar kepada Allah itu disuruh datang tuh jalan ke muka bumi itu, lihat peninggalan-peninggalan mereka itu, orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Udah datang Rasul kepada mereka, bahkan datang Rasul, datang mukjizat. Ada Rasul, ada mukjizat. Ya. Tapi tidak mau, ya. Ya. Ya mudah-mudahanlah kita tidak menjadi orang-orang yang dimusnahkan Allah. Mengingat sejarah lagi, setelah sebelumnya kita mengingat diri kita, mengingat langit dan bumi, ada lemah banget kita di hadapan langit dan bumi aja kita lemah banget. Dapat hujan terus-terusan 1 minggu aja udah repot semua. Dapat hujan padahal, ya. Apalagi dapat kering. Dari satu makhluk yang namanya air aja kita bisa kelepek-kelepek lah, bisa sulit ya. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka